Film ini dimulai dengan menampilkan para tentara yang sedang tertidur di kamp tentara Korea Utara. Namun salah satu sersan bernama Lim, yang merupakan tokoh utama di film ini, hanyalah berpura-pura tidur. Hal itu dilakukan Lim untuk merencanakan suatu rencana pelarian atau membelot ke Korea Selatan. Melalui jendela asrama dan ventilasi udara di dapur, dia berlari menuju hutan sebelah kamp tentara. Namun, untuk melarikan ke Korea Selatan tentunya tidak semudah itu. Karena Lim harus melewati pagar yang dialiri listrik, daerah ranjau, dan juga penjagaan ketat. Namun ternyata, misi yang Lim lakukan tidak hanya dilakukan sekali saja. Setiap malam, Lim harus bolak-balik kamp ke hutan hanya untuk membuat peta pelarian dan menancapkan ranting kayu untuk menandai ranjau. Saat mencapai bukit, Lim memandangi gemerlapnya lampu di perbatasan. Dengan penuh harapan, dari sinilah perjuangan Lim dimulai. Saat alarm berbunyi yang menunjukkan pukul 4 pagi, Lim berlari untuk kembali ke kamp agar tidak dicurigai. Pagi harinya bersama anggota lain, Lim masih harus mengikuti pelatihan. Dan setiap hari diperlihatkan video eksekusi tentara pembelot untuk mendoktrin tentara agar setia. 너무 많이 내려온 거 아닙니까? Namun keinginan kuat Lim untuk membelot tetaplah kuat. Bahkan dia mengatakan kepada teman dekatnya bahwa dia tidak akan berpaling ke belakang saat kabur nanti. Film kemudian flashback ke masa lalu yang memperlihatkan saat Lim masih kecil. Lim mempunyai keluarga yang penuh dengan kehangatan. Dan Lim pun tak lupa dengan buku pemberian ayahnya yang berjudul Penjelajah yang Ulet. Namun saat Lim tengah teringat dengan masa lalunya, tiba-tiba teman Lim yang bernama Kim mengetahui rencana Lim yang akan kabur sebentar lagi. Bahkan dia pun mengetahui kalau Lim setiap malam pergi dari camp untuk menyusun rencana. Dikarenakan besok adalah hari ulang tahun ibunya Kim, Kim pun memaksa Lim untuk mengajaknya kabur. Namun Lim menolaknya dan menyuruh Kim melupakan apa yang pernah dia lihat, karena misi ini sangatlah berbahaya. Saat tengah malam tiba, Lin yang sudah bersiap tiba-tiba dikejutkan dengan sirine yang berbunyi keras karena terdapat tentara yang mencoba kabur. Dan ternyata, tentara yang kabur itu ialah Kim, teman si Lim. Beruntung saja Lim menemukan Kim terlebih dahulu untuk mengajak kembali. Namun sayangnya, kepala camp dan satu regu pasukan tentara menemukan keberadaan mereka. Dari sinilah Lim terseret dalam kasus kaburnya Kim, karena saat itu ditemukan juga peta pelarian yang telah dibuat Lim. Saat itu juga, Lim dan Kim disiksa untuk mengakui perbuatannya. Namun, Kim menyangkal bahwa yang membuat peta tersebut bukanlah Lim, melainkan dirinya sendiri. 보위부에 손단다. 보위부는 리현상. Setelah itu, dilakukan sidang bersama petugas keamanan negara yang merupakan atasan dari kepala pangkalan militer tersebut. Namun betapa beruntungnya Lim. Petugas keamanan negara tersebut ialah teman masa kecil Lim yang bernama Komandan Lee Hyun. Komandan Lee Hyun pun sebenarnya tahu kalau Lim mempunyai rencana membelot. Namun karena Lim merupakan teman kecilnya, Komandan Lee Hyun pun dengan kejeniusannya dan kekuasaannya merubah status tahanan siap eksekusi menjadi pahlawan yang menangkap pembelot Kim. Sehingga Lim terbebas dari eksekusi, namun tidak dengan Kim. Lim pun dibawa oleh Komandan Lee Hyun untuk dipamerkan sebagai pahlawan yang menangkap pembelot ke petinggi tentara Korea Utara. Memang beruntung banget si Abang Lim ini. 야, 기남아. 남아, 너 탈주했어? 아닙니다. 모든 공로를 사단장 동지께
Setelah selesai acara, Lim ingin meminta izin ke Komandan Lee Hyun untuk kembali ke pangkalan militernya sebelumnya. Namun Lim tidak diizinkan dan diperintah untuk menjadi ajudan petinggi tentara. Jadi semacam naik pangkat gitu ya. Namun dengan berpindah tempat dinas, Lim pun berkeberatan karena ia mempunyai rencana kabur melalui kamp militer sebelumnya. Komandan Lee Hyun pun menolak, karena beliau ingin memberikan yang terbaik untuk teman masa kecilnya itu. Dari sinilah Lim harus memutar otak untuk bisa melanjutkan misi pribadinya. Saat melihat seseorang membawa foto dirinya, ia pun memintanya. Dan ternyata, foto tersebut Lim potong dan dijadikan identitas palsu yang digunakan untuk memuluskan misinya. Saat berkeliling melihat situasi markas petinggi tentara Korut, Lim terkejut dengan petugas penjaga yang memandanginya. Dengan akting yang meyakinkan, Lim mengaku bahwa ia adalah pengawas lapangan. Lim pun dengan pedenya meminjam teropong penjaga tersebut untuk memantau situasi. Melihat pintu utama dijaga dengan ketat, Lim berencana kabur dengan berpura-pura menjadi ajudan petinggi yang sedang mabuk. Dengan begitu, penjaga pintu utama akan membiarkannya lewat. Di pertengahan jalan, Lim pun dengan teganya menurunkan petingginya yang masih keliengan di persawahan. Namun, saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang Lim naiki kehabisan bahan bakar, tepat saat iring-iringan regu dari camp lain sedang lewat. Lim pun dicurigai. Dengan menunjukkan identitas palsunya, Lim mengaku bahwa ia adalah utusan petinggi untuk menjalankan misi rahasia. Saat pemimpin regu itu belum percaya kepada Lim, ia menyuruh Lim untuk ikut bersamanya ke markas di pos Hyun Pongri. Lim pun teringat bahwa temannya Kim ditahan di sana, dan ia pun mengatakan bahwa Lim disuruh untuk melakukan pemindahan tahanan pembelot bernama Kim dan pengambilan barang bukti, termasuk peta yang telah Lim buat. Mendengar semua itu, pemimpin regu mulai percaya karena Lim tahu informasi sedetail itu, sehingga mereka bergegas ke pos tahanan. 건물입니다. Kim pun terkejut ketika yang datang ke selnya ialah rekannya Lim. Saat mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba tentara yang mengisi bahan bakar di mobil memberi laporan bahwa ternyata mobil yang digunakan oleh Lim ternyata berbahan bakar solar. Hal tersebut membuat salah satu pemimpin kembali curiga. Dengan terpaksa, Lim kembali dengan ditemani dua tentara untuk mengawasinya. Di tengah perjalanan, pengawas yang masih curiga mencoba menelpon Pusat Keamanan Negara untuk mengkonfirmasi apakah Lim sedang dalam misi khusus atau tidak. Dari sinilah Komandan Lee Hyun mengetahui teman masa kecilnya itu berulah kembali. Komandan Lee Hyun pun mengerahkan pasukan inti untuk menangkap Lim beserta Kim. Sebelum semua itu terjadi, Lim dan Kim mencoba menyerang pengawas yang ada di mobilnya. Perkelahian tersebut membuat mobil oleng dan menabrak papan jargon dari negara komunis tersebut. Alhasil, mobilnya pun jungkir balik. Saat Lim melihat peta yang dia buat terhempas angin, ia berencana mengambilnya kembali. Namun tiba-tiba, pasukan inti datang dan menembaki mobil yang dimana Lim beserta Kim bersembunyi di situ. Dengan cerdiknya, Lim melumuri mukanya dengan darah dan berpura-pura terkena tembakan. Saat pasukan inti lengah, Lim mencoba berlari mengambil peta tersebut. Pasukan inti yang melihat hal tersebut segera mengejarnya dan menembakinya secara brutal. Beruntung saja Lim dan Kim lompat ke dalam jurang yang terdapat sungainya. Saat tersadar, Kim dikejutkan dengan beberapa pengembara yang merupakan buronan tentara Korea Utara. Mereka pun berusaha bersembunyi di semak-semak belukar. Namun sayangnya, saat hendak dibunuh oleh para pengembara, Kim memohon dengan mengatakan, "Saya telah bersusah payah keluar dari tahanan Hyun Pongri."
Mendengar itu, sontak salah satu dari mereka terkejut karena adik salah satu pengembara ditahan di tahanan yang sama yang bernama Sanggu, sehingga mereka tidak jadi dibunuh. Lagi-lagi mereka selamat dari maut. Lim dan Kim pun akhirnya dibawa ke tempat persembunyian para pengembara. Namun saat sedang asyik berbincang-bincang, ternyata di luar goa, Komandan Lee Hyung beserta tentara inti dan satu batalion mengepung tempat persembunyian mereka. Mereka pun segera mencari tempat persembunyian. Komandan Lee Hyung yang sudah mempelajari tempat persembunyiannya melalui peta, tentu dengan mudah mengarahkan pasukannya. Saat pasukan Komandan Lee Hyung hampir menemukannya, Lim dan Kim mengorbankan dirinya untuk dikejar oleh para pasukan, dan pelarian yang sangat menegangkan pun terjadi. Saat Lim bersembunyi dan pasukan Komandan Lee Hyung menyisir tempat tersebut, mereka berdua hampir ketahuan. Beruntung pengembara mengalihkan perhatian mereka dengan menembakkan senjatanya ke arah pasukan Komandan Lee Hyung. Lim dan Kim pun bisa melarikan diri. 분대장 동지가 12번도 더 말했습니다. 힘들지? 일 없어. Saat mereka berdua sampai di pangkalan militer mereka yang dulu, mereka menyamarkan diri masuk ke barisan yang telah disiapkan oleh Komandan Lee Hyun untuk memburu Lim dan Kim. Karena melalui pangkalan militer itulah jarak terdekat dan jalur yang sudah Lim rencanakan. Di saat tentara lain menyisir lokasi sekitar, Lim dan Kim menyelinap ke dapur. Namun saat hendak melalui ventilasi dapur, Lim terjatuh yang tentunya menimbulkan suara yang mencurigakan. Sontak saja, pengawas yang mendengar itu langsung menyuruh pasukan untuk mendobrak pintu dapur. Saat hampir terbuka, tiba-tiba api menyambar dari dalam. Selanjutnya, Lim dan Kim menuju lubang yang telah digali sebelumnya. Namun, bukannya bergegas, Kim malah sibuk mencari kalung milik ibunya yang sempat terjatuh saat Kim pertama kali mencoba kabur. Saat Kim telah menemukan kalung tersebut, Komandan Lee Hyun sudah menemukan keberadaannya dan langsung menembaknya. Karena dirasa sudah tidak kuat melanjutkan perjuangan, Kim menyerahkan kalung tersebut kepada Lim untuk diberikan kepada ibunya. Dan benar saja, setelah lampu sorot menemukan keberadaannya, Komandan Lee Hyun menembaknya sekali lagi. Kim pun tewas. Saat Komandan Lee Hyun hendak menembak Lim juga, Lim pun dengan keahliannya langsung menembak lampu sorot agar dirinya tidak terlihat. Kenapa yang ditembak bukan babenguk Lee Hyung aja ya? Lim pun berlari dengan mengendalikan kompas. Dengan kejeniusannya, Lim menembak semua lampu sorot sehingga Komandan Lee Hyun tidak bisa melihatnya. Namun, melihat percikan api dari senapannya, Komandan Lee Hyun menembak dan mengenai badan dan kompas milik Lim. Satu-satunya alat navigasi yang ia miliki. Namun entah sejak kapan, Lim membawa radio kecil di sakunya. Karena jarak Korea Selatan tidak begitu jauh, maka sinyal frekuensi siaran radio dari Korea Selatan tersambung ke radio miliknya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan Lim sebagai petunjuk arah ke Korea Selatan. Saat telah sampai ke daerah rawan Ranjau, saya kira Lim akan menggunakan peta yang telah ia rebut kembali. Entah apa yang dipikirkan oleh Lim. Ia membuang peta tersebut. Bahkan meskipun dia berlari tanpa melihat kanan kiri pun, Lim tetap selamat dari Ranjau. Berbeda dengan Komandan Lee Hyun dan pasukannya yang tengah melakukan pengejaran terhadap Lim. Baru maju satu langkah, Ranjau sudah menunjukkan tajinya. Komandan Lee Hyun pun mengurungkan untuk mengejar Lim melewati daerah tersebut. Terlihat matahari sudah mulai menyingsing. Lim dengan tanpa getarnya terus berlari menuju perbatasan.
Bahkan sungai yang menenggelamkannya pun tetap ia lewati, meskipun muka penuh dengan lumpur. Saat harapan itu sudah di depan mata, dengan melihat tentara Korea Selatan yang sedang berpatroli, tanpa sengaja Lim menginjak ranjau. Dan tanpa diduga, Komandan Lee Hyun menodongkan pistol dari belakang. Pada adegan ini, terasa begitu mengharukan. Bagaimana tidak? Antara kebebasan, teman masa kecil, dan juga rasa tanggung jawab Komandan Lee Hyun sebagai petugas keamanan negara bercampur menjadi satu. Lim pun menegaskan bahwa kehidupan itu adalah kita sendiri yang akan mengaturnya. Dia pun membuktikan dengan melepas pijakan yang menahan ranjau. Dan yap, lagi-lagi kepercayaan diri Lim membuktikannya. Namun, tetap saja, bagi Komandan Lee Hyun, tugas tetaplah tugas. 이건 뭐라고? 죽어! 차라리 죽어! 풍부한 기회를 약속합니다. Dan akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu, Lim akhirnya mencapai bel kebebasan. Namun, bebenguk Lee Hyun ternyata masih mengejarnya. Padahal udah merenung tadi buset. Saat tengah menuju terowongan penyeberangan, kaki Lim tertembak. Dengan terseok-seok, Lim terus melangkah menuju garis perbatasan. Namun, Komandan Lee Hyun yang sudah di belakangnya menembak tepat di punggungnya. Saat Komandan Lee Hyun hendak menghabisi nyawa Lim, untungnya pasukan penjagaan dari Korea Selatan datang tepat waktu setelah mendapat panggilan dari Lim. Sesuai dengan aturan PBB, maka Komandan Liu Gin jika menembak akan dianggap sebagai ancaman oleh tentara Korea Selatan. Dan Lim pun akhirnya selamat. Kemudian adegan diperlihatkan kejadian 1 tahun kemudian. Lim akhirnya merasakan apa yang namanya kehidupan. Hidup penuh dengan kebebasan, hidup tanpa tekanan, dan hidup tanpa kejamnya pemerintahan. Lim pun tak lupa akan pesannya Kim. Ia datang ke rumah ibunya untuk memberikan kalung dari Kim. Itulah kisah dari film Escape. Lebih dari sekedar cerita tentang pelarian, film ini sebenarnya mengingatkan kita betapa berharganya sebuah kebebasan. Bahwa harapan tidak boleh padam, bahkan ketika dunia seakan menutup semua jalan keluar. Dari keberanian sang tokoh utama, kita belajar bahwa manusia bisa menebus masa lalu, bisa bangkit lagi asalkan berani mengambil langkah. Dan mungkin kita semua juga punya penjara atau belenggu masing-masing dalam hidup. Entah itu rasa takut, rasa bersalah, atau keadaan yang menahan kita. Escape mengajarkan bahwa keluar dari penjara itu memang sulit, tapi bukan mustahil, selama kita punya harapan, keberanian, dan tujuan untuk diperjuangkan. Mimin ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton reka film ini sampai akhir. Dukung akun ini terus berkembang dengan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam spoiler mania.